khususan ila Imam Abul Hasan As-Sajali, Al-Imam Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar, wa ila ruhi Maulana Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari, wa ila ruhi Syekhina Syekh Muhammad Zaini bin Abdullah Al-Banjari, wa ala ma'ana wa Syekhuna Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal qurama wa baddalahum minhumul arifina billahi wasifati wal asma wa azaqahum ladzatal mahabbati wa atla'ahum haqiqatal asya minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya allazi khuliqa min dzatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsan ila yaumil jazaa. Amma ba'du. Bermula ini sebahagian riwayat hidup Al-Imam Abul Hasan As-Sajali. Semoga Allah mencurahkan keridhaannya kepadanya dan kepada kita atas berkah keridhaannya, dan Allah Ta'ala menolongi kita atas pertolongannya yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sehat afiat, hidayah, taufik, dan diberi pertolongan kembali kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam bersama-sama beribadah, yaitu mengamalkan amalan kita, membaca ratib al-idrus, dan kita mendengarkan membaca maulid habsi, dan kita lanjut dengan membaca manaqib auliya Allah, yaitu Abul Hasan As-Sajali. Beliau adalah termasuk daripada zuriat Rasulullah dari Sayyidina Hasan, dan kita akan membaca kembali kitab Sandil Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dan penyampaian. Semoga dengan berkah Rasulullah, berkah aulia-aulia Allah, berkah amalan yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi disebutkan Syekh Abul Hasan As-Sajali itu nama sidin adalah Ali. Jadi sidin dipanggil dengan Abul Hasan. As-Sajali itu sidin yang di negeri Sajali. Jadi nama sidin adalah Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Harmaz bin Hatim bin Usaid bin Yusuf bin Yusa bin Warid bin Bakal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Idris bin Umar bin Idris bin Abdullah bin Hasan Al-Mazani bin Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, putra Sayyidah Zahra Al-Batul. Jadi Sayyidina Hasan putra dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Abul Hasan adalah gelar sidin As-Sajali. Beliau lahir di Maroko, nama negeri Maroko, tahun 593 Hijriah atau tahun 1197 Miladiyah, di desa Al-Marah di dekat kota Sabtah. Di kota kelahirannya beliau di waktu kecil menghafal Quranul Karim
dan menerima pelajaran ilmu-ilmu agama termasuk mempelajari ilmu fikih mazhab Imam Malik. Sidin mengikuti Imam Malik. Jadi mazhab itu ada empat nama Imam Malik, yaitu Imam Syafi'i, yaitu imam kita, yang ketiga Imam Abu Hanifah, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Itu di dalam ilmu fikih. Keempat-empatnya boleh salah satunya dipilih, nah boleh diikuti. Jadi Imam Abul Hasan ini sidin bermadhab Imam Malik. Beliau memperoleh ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis serta ilmu pengetahuan umum. Karena ilmu yang dimilikinya banyak, ulama yang berburu kepadanya. Jadi bahkan ulama-ulama berburu kepada sidin. Jadi sidin membuka majelis dan banyak dihadiri oleh masyarakat. Bahkan ulama-ulama besar hadir di tempat sidin. Namun ada aja sebagian di antara mereka yang ingin memuji kecerdasan beliau. Setelah diadakan dialog ilmiah, akhirnya mereka mengakui bahwa beliau memang mempunyai ilmu yang luas. Di sini Syekh Abul Hasan As-Sajali memulai perjalanan tariqatnya di negeri Tunis. Namun untuk menekuni ilmu ini beliau juga bertandang ke berbagai negeri, baik timur maupun barat. Hatinya selalu bertanya, di tempat mana aku bisa menjumpai seorang syekh mursyid. Di sini hendak benar kemana daerah, hendak berguru dengan syekh mursyid yang langsung membimbing hati sidin kemana-mana sidin, sebab dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang murid bagaikan kapal yang mengarungi lautan luas. Apakah kapal tersebut bisa berjalan dengan baik tanpa seorang nakhodah, itu mursyid? Dalam pengembaraannya beliau akhirnya sampai di Irak yang dulu banyak dihuni tokoh-tokoh sufi dan orang solihin. Sampai ke negeri Irak mencari guru yang syekh mursyidnya. Di kota ini beliau terkesan dengan kepandaian Syekh Shalih bin Fattah Al-Wasati. Jadi Syekh Abul Fattah Al-Wasati ini berkata kepadanya, "Hai Abul Hasan, engkau ini mencari wali kutub di sini, padahal ia berada di negerimu. Kembalilah, maka kamu akan menemukannya." Jadi sampai sini ke Irak lah, bertemu dengan ulama besar di sana. Lalu jar guru sidin, ikam anak mencari wali kutub di sini, ada di kampung kan ada wali kutub. Jadi boleh kerja ikan ke negeri. Nah, kemudian beliau kembali ke negeri sidin ke Marokko dan bertemu dengan Sayyid Al-Qutub Al-Ghaus Abu Muhammad Abdul Salam bin Masisi Al-Hasani yang tinggal di gunung. Di sidin bertemu seorang ulama yang diamnya di gunung. Sebelum menemuinya beliau membersihkan badan. Jadi sebelum belam, sidin membersihkan badan, mandi di bawah gunung. Ia datang sana orang hina dan penuh dosa. Jadi sidin mengelang ke gurunya. Sidin merendah diri. Ketika ia akan beranjak naik gunung, terus hendak mendatangi guru sidin ke atas gunung, ternyata Syekh Abdul Salam yang tadi si anak berguru telah turun menemuinya dan berkata, "Selamat datang wahai Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar." Begitu sambutan sang Syekh sembari menuturkan nasabnya sampai ke Rasulullah. Jadi guru tadi tahu lawan Syekh Ali Hasan As-Sajali. Abul Hasan As-Sajali tahu sidin guru tadi dengan nasab yang akan belajar lawan sidin. Nah, kemudian Syekh Abdul Salam berkata, "Engkau datang kepadaku laksana orang yang hina dan merasa tidak mempunyai amal baik.
maka bersamaku engkau akan memperoleh kekayaan dunia akhirat. Lalu Sidin berguru dengan guru Sidin, seorang wali kutub. Jadi Sidin Abul Hasan As-Sajali belajar dengan guru Sidin, lalu guru Sidin menyuruhkan untuk kembali untuk berdakwah. Di antara perkataan Syekh Al-Imam Abul Hasan As-Sajali, beliau Sidin, yaitu yang artinya, jika engkau menghendaki rezeki yang melimpah, maka engkau berbanyak membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi Sidin ini memberi amalan bagi kita. Di Sidin amal kita hendak rezeki yang banyak yang melimpah, banyaki membaca surah Qul a'udzu birabbil falaq. Jika engkau menghendaki keselamatan dari kejahatan manusia, maka perbanyaklah membaca surah Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Nah, kita hafal seberapa lah surah itu lah. Jika engkau menghendaki datang kebaikan dan rezeki yang penuh berkah, maka perbanyaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Haqqul Mubin, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada juga membaca La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Jadi kalau amalan itu murah rezeki dan dibaca abdolnya habis zuhur 100 kali. Di sini Al-Malikul Haqqul Mubin, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan bacalah di sini surah Al-Waqiah, surah Waqiah, bisa waqa'atul Waqiah, serta surah Yasin, niscaya datang kepada engkau rezeki yang melimpah-limpah. Dan jika engkau menghendaki supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan setiap kesusahan dan mencarikan jalan keluar di setiap kesempitan, serta memberikan rezeki pada engkau tanpa diduga-duga, perbanyaklah membaca istighfar. Jadi amalan juga yaitu murah rezeki, perbanyak membaca Astaghfirullahaladzim. Iza arada sidqa fil qawli fadawim ala qiraati inna anjalnahu fi lailatul qadar. Artinya, jika engkau menghendaki kebenaran dalam perkataan dan tujuanmu, maka perbanyaklah membaca surah Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Itu di antara perkataan Sidin. Lalu diceritakan bahwasanya Imam Abul Hasan As-Sajali mengatakan, aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Beliau bersabda, hai Ali, pergilah ke Mesir untuk mendidik 40 orang yang benar-benar takut kepada Allah dan kepadaku. Ujar Nabi ini menemui Sidin dalam mimpi. Semasa di Mesir, ia memberikan banyak berkah. Di sana banyak ulama yang mengambil ilmu dari beliau. Di antara mereka adalah Ijuddin Ibnu Abdul Salam dan yang lain-lain. Jadi murid-murid Sidin banyak yang menjadi wali-wali. Di antara para Sidin itu suatu ketika dalam majlis Syekh Abul Hasan As-Sajali menerangkan bab zuhud. Sidin ini majelis Sidin menerangkan bab zuhud. Arti zuhud itu artinya hidup sederhana, itu sifat yang terpuji. Nah, artinya bab yang seadanya nih, artinya menerangkan qanaah dengan apa yang ada, disyukuri. Sidin pas membaca bab tentang bab zuhud, itu bahasa Arab lah, bahasa kitanya merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah.
Waktu itu beliau memakai pakaian yang bagus. Sidin ngaran guru, tuan guru, bagus pakaian Sidin lah. Ketika itu ada seorang miskin yang ikut dalam majlis tersebut dengan memakai pakaian yang jelek, yang kada baik deh. Ada hadir orang susah, pakaiannya buruk. Nah, dalam hati si miskin tadi berkata, jadi yang hadir deh orang miskin. Nah, berbeda dalam hati dia mengatakan, ujar sinang susah tadi. Bagaimana seorang guru menerangkan bab juhud sedangkan dia memakai pakaian seperti ini? Maka Sidin dia pembacaan tentang hidup sederhana. Sidin pakaian bagus nih, tendiran dalam hati jangan hadir nih. Sebenarnya ujarnya orang si susah tadi, sayalah orang yang buruk di dunia. Sebenarnya aku nang buruk nih, adanya nang susah hidup seadanya. Sidin Syekh Abdul Hasan tahu Sidin tenderan, maka dalam hatinya tahu lah asap Sidin lah. Ditanya Sidin, tiba-tiba Syekh Abdul Hasan As-Sajali berpaling ke arah si miskin. Jadi Sidin paraki dan berkata, Sidin tahu apa yang dipenderakan hatinya. Ujar Sidin, pakaian kamu ini adalah pakaian untuk menarik simpati orang lain. Jika pakaian ini supaya orang harus kasihan, ya kalau aja Sidin. Dan dengan pakaianmu itu orang akan memanggilmu dengan panggilan orang miskin dan menaruh pemberian kepadamu. Kan karena kasih supaya diberi orang duit, ya kalau aja Sidin tahu Sidin. Sebaliknya pakaianku ini akan disebut orang lain dengan pakaian orang kaya dan terjaga dari meminta-minta, sadar akan kehidupan. Jadinya Mbah Diswari Sidin tadi rupanya diberi hidayah sadar, tahu Sidin lo isi hatiku aja lah. Nah, kalau sadar ya Sidin yang si orang miskin tadi akan kehilafannya. Si miskin tadi berlari menuju Syekh Abdul Hasan As-Sajali seraya berkata, demi Allah aku mengatakan tadi hanya dalam hatiku. Aku bertobat kepada Allah, maafkan aku wahai Tuan Syekh. Jadi Syekh Abdul Hasan As-Sajali terharu dan memberikan pakaian yang bagus kepada si miskin dan mengantarkannya agar dibimbing seorang guru yang bernama Ibnu Tuhan. Jadi ini dari Sidin baju yang bagus, disuruh Sidin guru lewat ulama. Nah, Sidin tahu lah kasar Sidin. Artinya nang tadi disuruhkan kita bersifat zuhud, artinya merasa cukup hati dalam hati yang tekannya. Nah, dalam hati, artinya dalam hati kita bersyukur. Jadi bila kita berpakaian yang bagus-bagus, kita niatan mensyukuri nikmat yang diberi Tuhan, itu boleh benar. Jadi ada ulama atau orang berpakaian bagus, kita jangan bersangka jahat, jangan Sidin mensyukuri nikmat yang diberi Tuhan. Nah, kalau Sidin ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi seorang yang tadi diberi Sidin pakaian yang bagus, semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu Sidin melalui hati orang-orang pilihan, dan semoga hidupmu berkah dan mendapatkan usul khatimah. Tidak akan Sidin orang tadi. Itu diantara orang Sidin, banyak lagi daripada orang Sidin. Dan lalu kemudian Sidin berhaji lalu ke makam Rasulullah. Lalu Sidin sepulang dari haji, beliau memerintahkan muridnya untuk membawa minyak wangi dan perangkat merawat jenazah. Jadi Sidin menyuruh murid Sidin bawakan minyak harum, bawakan kain kapan, apa segalanya untuk orang jenazah. Jadi ketika muridnya bertanya, "Gasan apa guru biasanya? Kita bawakan kain kapan apa saja untuk merawat orang mati." Ujar Sidin,
beliau menjawablah ditakoni murid Sidin ya. Ujar Sidin, di jurang Humaisar akan terjadi kejadian yang pasti. Ternyata di sana beliau berpulang ke rahmatullah. Sidin tahu, karena di sini kita bulikan terjadi sesuatu karena di daerah Humaisar sekalinya Sidinnya meninggal. Nah tahu Sidin jangan meninggal. Maka Sidin menyuruhkan murid Sidin membawa pakai perangkat, kayak kapan dan sebagainya untuk jenazah. Walhasil bahwa keistimewaan Syekh Abdul Hasan As-Sajali sangat banyak, dilakukannya sangat tampak. Jadi Sidin wafat pada tahun 656 Hijriah, dimakamkan di Sahra Aidzat Umaisar, dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai negeri. Semoga Allah mencurahkan keridhaannya kepadanya dan kepada kita atas berkat keridhaannya, dan Allah Ta'ala melindungi kita atas pertolongan yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin alaihi wa sallam. Allati awda'at alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Hasan As-Sajali wa radhiyallahu an. Allahumma shalli wa sallim ala jaddil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca menyambung tentang pelajaran kita Kitabut Taharah. Qala musannif rahimahullah, Kitabut Taharah ini suatu kitab ada menyatakan taharah. Ketahui olehmu bahwasanya kitab pada lughat pada makna jamak artinya menghimpunkan. Jadi ini taharah ini bab bersuci. Kita disuruh akan bersuci, bersih sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Nah kita dalam disuruh akan bertaharah, yaitu dengan berwudu atau mandi wajib atau kita beristinja. Nah itu namanya taharah. Nah, insya Allah dijelaskan selengkapnya oleh pengarang kitab dan penyampaian. Jadi ujar Sidin di sini disebutkan arti kitab itu menghimpunkan. Jadi bilanya itu makna pada lughat, pada bahasa, dan pada syarat ismul jumlati mahsusatun minal ilmi mustamilatun ala abwabin wa usulin ghaliban. Artinya kitab pada syarat nama bagi jumlah yang tertentu daripada ilmu yang mengandung ia atas beberapa bab dan beberapa pasal atau ghalib pada kebiasaan. Itu arti kitab. Makanya kita belajar ya. Ini kitab namanya. Arti kitab itu apa? Kumpulan-kumpulan ilmu di dalamnya. Ada bab-bab, ada pasal-pasal. Dan taharah pada lughat yaitu an-nadhafatu wal khulusu minal adnasi. Artinya suci dan bersih dari segala daki, sama ada daki itu hissi seperti segala najis atau maknawi seperti segala aib. Jadi taharah itu maknanya pada kamus, pada bahasa artinya suci. Nah jadi di mana ada kitab fikih lah, pertama dulu dijelaskan tentang kebersihan. Nah, jadi agama itu menyuruhkan bersih. Bersih itu Sidin ada dua, bersih daripada yang nampak atau yang tersembunyi. Yang nampak itu ya kayak kotoran dihilangkan, sama ada daki itu isi ya. Isi itu yang nampak, segala najis seperti segala najis. Nah jadi cara membersihkan najis atau membersihkan daki atau kotoran yang maknawi seperti segala aib
Arti aib itu sifat-sifat yang tercela di dalam hati kita. Misalnya ada sifat yang ada baik, nah itu disuruh akan kita membersihi. Artinya kita menghilangkan. Kita misalnya merasa hebat, kita buangi, kita ini orang yang hina, kita orang yang dhaif, nah itu membersihkan juga caranya. Itu arti pada bahasa. Adapun taharah, nah bersuci pada syarat, yaitu yang dikehendaki dalam agama, maka ikhtilaf berbeda pendapat segala ulama pada mentarifkan dia. Jadi ulama beberapa macam mengartikan. Maka yang tersebut di dalam kitab Tuhfah karangan Syekh Ibnu Hajar. Jadi kemarin sudah kita ketahui kitab Tuhfah itu adalah karangan Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar itu murid daripada Syekh Zakaria Al-Ansari yang disebut gelar sidin Syekhul Islam, gurunya orang Islam. Jadi bisa murid sidin yang bernama Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Al-Haytami. Sidin mengarang kitab, ngarannya Tuhfatul Muhtad, ngarannya alim sidin lah Syekh Ibnu Hajar ini. Jadi kesannya diceritakan Syekh Ibnu Hajar ini kenapa jadi digelar Ibnu Hajar. Tahu udah kayak Ibnu Hajar itu arti hajar itu batu, anak batu. Kenapa aja ujar ada riwayat sidin itu baharinya lah waktu menuntut ilmu nih ada sing dapatan beberapa guru sudah ada dapat juga. Lalu sidin berangkatnya ke dalam hutan, lalu sini masuk ke dalam goa, situ ada batu tadi dititiki banyu sampai berlubang. Nah, lalu sini memikirkan sini lah, di sini batu aja berlubangnya dapatnya banyu, hari-hari titikan, apalagi di sini kotak ini aja, amun aku bersungguh-sungguh, insya Allah dapat aja. Nah, lalu sini bersungguh-sungguh diberi Tuhan alim sini lah. Nah, jadi artinya sidin tadi kadang putus asa menuntut ilmu, sidin alim jadi ulama besar itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi alhamdulillah kita nih bukan di sini bersama-sama menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu kita lah dapat kehadapah sudah diberi Tuhan pahala sudah. Artinya kita menunaikan kewajiban kita sebagai orang Islam. Disuruhkan Nabi kita menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai yang lahat. Artinya sampai ke mati kita disuruhkan menuntut ilmu. Orang yang mati wafat dalam hatinya menuntut ilmu kada baampi, maka matinya dalam keadaan mati syahid akhirat katanya. Walaupun misalnya garing setahunan, tapi di hati sidin amun aku sehat aku kena hadir jadi majelis ilmu, artinya kada keamping lah mati sidin, maka matinya dalam mati syahid. Artinya digolongkan orang mati syahid. Orang mati syahid itu lepas aja kuburnya lah dan memberi syafaat lawan lain-lain. Jadi banyak orang yang diberi Allah Ta'ala mati syahid akhirat nih. Di antaranya bebinian yang meninggal waktu hamil, bagianan meninggalnya, nah mati syahid juga. Orang yang meninggal lamas di sungai, nah mati syahid juga. Asal beriman, alhamdulillah juga syaratnya. Amal orang kader Islam dan orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, nah itu termasuk mati syahid juga. Mati syahid
asal tadi juga iman husnul khotimah juga. Nah itu hari Jumat meninggal itu orang-orang karena dari Tuhan ada kali kehendaki itulah kita paling kenal Jumat zaman meninggal lah ada awal kada tahu kita kada tahu umur lah tahu artinya itu kada kali diusahai itu ketentuan Allah Ta'ala. Nah kalau yang menuntut ilmu asal rajin aja asal hafal turun aja. Nah dan kada hendak bampi aku sampai ke mati, jadi kita niatakan mulai hari ini seterusnya aku hendak menuntut ilmu sampai ke mati. Orang yang wafat dalam menuntut ilmu artinya hatinya dari dunia maka digolongkan mati syahid. Mudah-mudahan kita segera taala artinya hendak menuntut ilmu agama. Amin. Jadi di sini disebutkan yaitu oleh Syekh Ibnu Hajar dan dalam kitab Nihayah ini tentang arti thaharah. Nihayah itu karangan Syekh Ramli, Nihayatul Muhtas pengarang kitab juga Syekh Ramli. Syekh Ramli itu kalau sama kisahnya lah sidin ini apa nih mana kecilin diantaranya sidin waktu pengajian ini adalah pengajian sidin lalu diantar murid sidin nang hadirnya rupanya di nang muridnya kasar juga melihat lawan guru melihat guru ini ditakdirkan ahli neraka saja lalu saya kesakan lalu takut karena murid inilah takut Wakuyak terkejut. Kenapa? Karena melihat guru ini ditakdirkan masuk neraka. Lalu seherang ini di para kesidennya tadi kenapa? Karena ikan terkejut kenapa? Ulun guru melihat dia masuk ditakdirkan neraka. Nah panjang presiden, aku jadi tahu aja dah. Tahu apa presiden? Apa tahu aja presiden? Belum ikan nabi udah tahu apa presiden lah. Atau apa ya presiden? Tidak apa ya, tetap ya presiden beribadah gitu lah. Tetap aja presiden sembahyang, tetap aja beribadah. Jalan dulu belajar. Ya presiden, aku tahu ya presiden. Nah, aman kita nak kita di ada nama dahina, dia neraka aja. Kira amping sembahyang gitu lah. Kira amping kita nama majelis, dia neraka aja aku belajar. Sin kada tetap presiden. Aku presiden tetap aja. Ya. Esok hari minggu dulu dia pulang sini majelis pulang seharang ini lalu murid tadi hadir dulu pulang juga sekali ini dibukakan kasap kan murid yang melihat takdirnya guru ini dirubahkan jadi ahli surga lalu berpujian pulang terkejut artinya berpujiannya kehibungan bang melihat guru ahli surga nih ditakdirkan lalu ditakut disebutkan apa ikan terkejut artinya jasidin jalan muridnya lah ulun melihat yang dirubah takdir yang ahli surga. Nah apa jasidin apa tahu aja tahu ya apa jasidin tahu aja jasidin apa tahu aja jasidin depannya jasidin tetap aja nah itu Syekh Ramli alim jasidin juga banyak mengarang kitab jasidin di antara kitab Nihayah itu Syekh Ramli itu jasidin ulama alim juga sedilah jadi antaranya orang masih di antara manakib sidin bahwasanya wajar sidin taharah pada syarat disebutkan ia atas dua perkara. Pertama jawabul mandi an-nasi anil hadasi wan najisi. Ini arti taharah artinya hilang tegah yang jadi ia daripada hadas dan najis, hilang larangan nang dahulunya ada boleh sembahyang karena batal dan dibawa berwudu dan boleh sembahyang nanti itu arti taharah. Hilang najis, hilang hadas kecil, hilang hadas besar itu jadi mengaran taharah.
Yang kedua al-taharah, dan yang kedua al-fi'lu al-mawdu'u la fa'idatan la fa'idatan dzalika awqa di asalihi. Artinya perbuatan yang diwadokkan, yang disandarkan, yang diniatkan, ia bagi memberi faedah akan yang demikian itu. Jadi perbuatan yang diwadokkan, yang diniatkan, ia bagi memberi faedah akan yang demikian itu, atau memberi faedah akan setengah daripada segala asalnya, segala bekasnya. Seperti tayamum, maka bahwasanya ia memberi faedah akan harus sembahyang, yang ia setengah daripada segala asalnya. Maka atas yang kedua inilah mentarifkan Imam Nawawi akan toharoh pada syarat dengan katanya innaha rabu hadasin au ijalatun najasin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Artinya bahwasanya toharoh itu yaitu mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis, atau barang yang pada makna keduanya, atau barang yang atas rupa keduanya. Ini Imam Nawawi. Imam Nawawi sidin alim benar juga, banyak sidin mengarang kitab. Jasidin ahli taharah itu menghilangkan hadas, menghilangkan najis. Kata Syekh Ali As-Sabramalisi, ini ujar Syekh Ali, bermula barang yang pada makna mengangkatkan hadas itu seperti tayamum. Jadi kalau kita hendak berwudu, sudah dia mencari banyu pada tetamu, nah boleh tayamum, itu mengangkatkan hadas. Jadi kada boleh sembahyang, kada berwudu, mulanya kada ada banyu, pakai tayamum. Dan barang yang pada makna menghilangkan najis itu, dan barang yang pada menghilangkan najis di sini itu seperti menyamak kulit bangkai dan jadi cuka daripada tuak dan dengan sendirinya. Nah, menyamak pun tahu kan, menyamak lah. Ada misalnya tatamu kulit sapi, kulit kambing, kulit singa misalnya, tatamu di hutan mati, singa mati, bolehlah kulitnya diambil, kulit mbak boleh, lainnya jangan dimakan bang lah. Ambil kulitnya, disamak dulu, adanya disamak tuh, dibuat dimasak, ada campurannya lah supaya menghilangkan sisa daging, sisa darah, tinggal kulitnya. Dan boleh walaupun mati, kada ada sembelih binatang lah, asal nang binatang nang lain pada babi, anjing, dua macam itu kada boleh. Lain pada itu boleh kulit ular, singa, sawan aja menangkapnya lah. Kalian lah menangkap singa lah. Nah, jadi kulitnya boleh diambil. Dan jadi cuka daripada tuak. Tuak itu dia minuman khamar, minuman yang diolah daripada anggur. Jadi biar apa ini lah, biar bila wasakan jadi cuka, boleh dimakan. Nah, asalnya tadi haram lah, dengan berubah sendirinya bang, ada dibuat apa-apa, kan berubah aja jadi cuka ini. Tinggal cari akan supnya aja lagi lah, nasi sup lah. Nah sudah, dan barang yang lain sinjahlah Allah Subhanahu wa taala. Allah, ampun maaf salah hilaf, mudahan kita sebaratan diberkahi hidup kita lah, mudahan kita sebaratan qabul hajat, murah rezeki dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka taubat wal maghfirah wa tawfiqan hidayah wa istiqamah wa husnul khatimah. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.
Wallahu minkum. Suruh Bapak angkat sini. Iya, sini. Ada Bapak. Nggih.